Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3. Masih bersama dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini teman-teman apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, hari ini kita masih di tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Nah, teman-teman disiapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi dan perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, kita simak yuk teman-teman. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum? Umbi itu apa sih? Ya, umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Nah, perubahan ini berakibat pula pada perubahan tubuh tumbuhan. Nah, organ yang membentuk ubi itu biasanya ada pada batang dan akarnya. Nah, di sini juga sudah ada macam-macam dari umbi, yaitu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, di situ sudah ada gambar contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, teman-teman, siapa yang pernah mencoba untuk mengupas bawang? Bawang merah ya terutama. Nah, teman-teman pernah memperhatikan tidak? Kalau bawang itu dalamnya berlapis-lapis. Nah, oleh karena itu, bawang berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya. Di sana ada singkong, ada wortel, ada lobak, dan ada bengkoang. Nah, mereka itu berkembang biak dengan umbi akar. Apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Nah, di sini persamaannya adalah sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian perbedaannya, umbi akar menyimpan cadangan makanannya di akar, sedangkan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang, dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji, atau misalnya umbi lapis dan bawang merah. Ada juga persamaan dan perbedaannya yang seperti ini. Nah, di sini Miss Fitri sudah membuatkan contoh tabel persamaan dan perbedaannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang persamaannya dulu dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis, yaitu sama-sama terdapat di dalam tanah.
Kemudian, sama-sama menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Dan sama-sama juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, kalau perbedaannya, coba disimak teman-teman. Perbedaannya, umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Nah, kalau umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Nah, sedangkan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Kemudian perbedaan yang kedua, umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Kemudian umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Nah, sedangkan umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau umbi batang itu memiliki akar tunggang. Nah, kemudian kalau umbi akar memiliki akar serabut. Nah, sedangkan umbi lapis yaitu memiliki akar serabut juga. Nah, itu dia teman-teman persamaan dan perbedaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Nah, cara ini adalah yang paling tepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru, karena prosesnya itu cukup sederhana. Materi selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Apa itu spora, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, pernahkah teman-teman menemukan bintik-bintik kuning atau merah pada tumbuhan di sekitar teman-teman? Nah, itulah yang dinamakan spora. Apa itu spora? Nah, kita akan mencari tahu apa artinya dari percakapan yang dilakukan antara Lani dengan temannya. Nah, di sini sudah ada percakapan antara Edo dengan Lani. Teman-teman sambil buka bukunya ya. Edo: "Hai Lani, kamu sedang apa?" tanya Edo. Lani menjawab, "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman." Edo: "Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk." Lani: "Iya, aku dan ayah senang berkebun." Edo: "Itu tanaman apa, Lani?" tanya Edo. Lani menjawab, "Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri." Edo: "Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku." Lani: "Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak." Edo: "Spora?" Lani: "Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya." Jawab Lani. Edo: "Wah,
ada banyak bintik-bintik hitam. Lani? Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Edo, wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak ya tentang tumbuhan. Lani, terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Edo menjawab, "Iya, kamu benar, Lani." Nah, itu dia teman-teman, cerita antara Edo dan Lani tentang spora. Nah, teman-teman, di sini sudah ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Di sana sudah ada tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Nah, tumbuhan itu adalah tumbuhan yang tumbuh atau berkembang biak dengan spora. Begitu teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui banyak hal-hal tentang tanaman, tentu teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara merawat tanaman? Siapa yang tahu? Ya, cara merawat tanaman yang pertama adalah disiram secara teratur. Nah, siapa dari teman-teman yang suka menyirami tanaman? Nah, kalau Miss biasanya menyirami tanaman di sore hari. Kemudian, cara merawat tanaman yang kedua adalah diberi pupuk. Nah, itu dia cara yang kedua. Kemudian, cara merawat tanaman yang ketiga adalah dirapikan secara berkala. Jadi, jika tanamannya sudah mulai besar, sudah mulai tumbuh, nah agar tetap rapi, kita harus merapikannya secara berkala. Begitu teman-teman. Sekarang kita masuk di materi yang terakhir, yaitu belajar pembagian. Sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 178. Ya, di sana sudah ada beberapa soal latihan tentang pembagian. Nah, kali ini Miss akan mengajak teman-teman untuk membahasnya bersama-sama. Nah, Miss akan memberikan contohnya yaitu pada soal A. Teman-teman sudah buka bukunya belum? Nah, kita mulai ya. Di sana sudah ada soal pembagian dengan bilangan 364 dibagi 4. Nah, yang pertama teman-teman buat garis dulu seperti pistol. Kemudian, angka yang besar teman-teman letakkan di dalamnya. Ya, angka yang paling besar yaitu angka 364. Nah, untuk angka yang akan dibagi, teman-teman letakkan di luar. Oke, sekarang kita mulai. Dari angka 3, kira-kira angka 3 bisa dibagi atau tidak dengan angka 4? Ya, tidak bisa karena angka 3 lebih kecil daripada angka 4. Oleh karena itu, kita jadikan 2 angka. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, angka 36-nya sudah Miss beri garis. Ya, garis merah. Nah, sekarang coba teman-teman hitung. 36 dibagi 4 berapa ya? Berapa perkalian 4 yang hasilnya 36?
Ada yang tahu? Ya, hasilnya adalah 9. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Karena 9 dikali 4 adalah 36. Nah, teman-teman pintar. Oke, teman-teman letakkan angka 36-nya di bawah angka 36 ya. Kemudian berikan garis dan kita akan kurangi. 36 dikurang 36 habis ya teman-teman, atau kosong. Oke, teman-teman tidak perlu menuliskan angka kosongnya. Lalu di sana ada angka 4 yang belum turun ya. Oke, sekarang kita turunkan angka 4-nya. Nah, sekarang coba teman-teman bagi kembali. 4 dibagi 4 berapa ya? Ya, 4 dibagi 4 adalah 1. Teman-teman letakkan di atas samping angka 9. Oke, sekarang kembali lagi ke bawah. 1 dikali 4 sama dengan berapa teman-teman? Ya, hasilnya adalah 4. Jadi, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, jika hasil akhirnya sudah menunjukkan angka 0, berarti teman-teman telah menyelesaikan pembagiannya. Jadi, 364 dibagi 4 hasilnya adalah ya 91. Oke, teman-teman hebat. Teman-teman sudah bisa menyelesaikan soal pembagian. Nah, kemudian teman-teman lanjutkan ya mengerjakannya sampai selesai. Itu dia materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita akan membuat kesimpulan. Coba, siapa yang ingat tadi kita sudah belajar apa saja, teman-teman? Ya, kita tadi sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Kemudian, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Kemudian kita juga sudah belajar tentang persamaan dan perbedaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, dan yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang pembagian. Oke, sekarang tugas untuk teman-teman adalah mengerjakan halaman 168 sampai 169. Kemudian mengerjakan halaman 178. Nah, jika nantinya ada kendala atau kesulitan, teman-teman boleh meminta bantuan kepada ayah atau bunda, atau bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Oke teman-teman, semoga tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.